Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab silsilah. Baik, kita masuk ke pelajaran yang ke-9, Ad-Darsu At-Tasi'u. Sebagaimana biasa, kita mulai dengan teks dulu. Teksnya di sini berjudul Al-Mazra'atu. Al-Mazra'atu dalam bahasa Indonesia artinya sawah atau ladang. Nah, biasanya ladang juga dikatakan mazra'ah atau haklun, ya. Mazra'ah itu jamaknya mazari'u. Mazari'u artinya sawah-sawah. Baik, kita masuk ke teksnya. Al-mazra'atu kabiratun wa asjarul fawakihi katiratun wan nabatu mukhtaliful anwa'i. Mazra'ah itu kabiratun, sawah itu besar. Besar berarti maksudnya luas, jadi sesuaikan sama konteks kalimatnya, ya. Ini berarti artinya luas. Wa asjarul fawakih katsiratun, dan pohon buah-buahan banyak. Fawakih itu jamak dari fakihatun. Asjar itu jamak dari kata syajaratun, artinya pohon-pohon. Pohon buah-buahan banyak. Wan nabat mukhtaliful anwa, dan buah-buahan nabat tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan mukhtaliful anwa, beraneka ragam. Anwa jamak dari nau mudzakkar, makanya menggunakan mukhtalif di sini, ya. Fil mazra'ati fallahani, di sawah itu ada dua orang petani. Al fallahani nasyatani, dua petani ini nasyid artinya mujtahid, rajin. Wa huma yahrusanil ardo, mereka sedang yahrusanil ardo, bercocok tanam, ya. Mereka sedang bercocok tanam. Yahrus itu artinya menanam, ya. Menanam, bercocok tanam lah kita lebih tepatnya di sini. Dua petani tadi sedang bercocok tanam, ya, di tanah itu. Wa yasqiyanin nabata, dan mereka mengairi. Nah, ingat, ya, udah lewat ini ya, saqo yasqi artinya memberi minum atau mengairi. Kalau pelakunya manusia kepada orang lain misalkan memberi minum artinya, tapi kalau manusia ke pohon kan nggak mungkin memberi minum pohon, tapi kan mengairi lebih tepatnya. Wa yad'uwanillah, mereka da'a yad'u artinya berdoa atau menyeru. Mereka berdoa kepada Allah an yarzuqahuma, agar Allah memberi rezeki kepada mereka dengan khairan katsiran, yang kebaikan yang banyak. Wa fil mazra'ati fallahatani, di sawah itu juga ada dua petani perempuan. Oh, tadi dua petani laki-laki, ini dua petani perempuan juga ada di situ. Jadi totalnya ada 4. Al-fallahatani nasyitatani wa huma tusa'idani, dan mereka berdua tusa'idani menolong akhawaihima, dua saudara laki-laki mereka. Fatajma'ani, maka jama'atnya mengumpulkan. Mereka berdua mengumpulkan simarul asjar. Simar artinya buah. Mereka mengumpulkan buah dari pepohonan, dan al-khudar artinya sayuran, sayuran. Wa fil mazra'ati saurani, di mazra'ah itu ada dua saur. Saur artinya kerbau. As-saurani qawiyani, kerbau itu kuat, ya, badannya gempal begitu kuat. Wa huma yusa'idanil fallahaini fi amalihima, dan dua kerbau ini membantu kedua petani tadi dalam pekerjaan mereka berdua. Fil kharifi kanatil mazra'atu ardon la nabata fiha wa la thimara. Di musim kharif, ya, kharif itu musim apa? Musim gugur, ya. Musim gugur, al-kharif itu musim gugur, ya. Nah, musim itu ada 4. Ada asyita, ya. Ini musim asyita, itu musim dingin, ya. Musim dingin. Kemudian ada as-saif. Saif itu lawannya itu musim panas, ya. Di asyita itu musim dingin, as-saif itu musim panas. Al-kharif itu musim gugur. Satu lagi ar-rabi, ya, ar-rabi musim semi. Jadi di musim gugur, sawah itu adalah tanah yang tidak ada tumbuhan di sana, wala thima, tidak ada buahnya, ya, karena gugur semua, mati, gersang, ya. Wa fir rabi'i, dan di musim rabi', ya, musim semi,
Ahyahallahu, Allah menghidupkan tanah tadi. Menghidupkan. Ya, seolah-olah tanah tadi mati, Allah hidupkan tanah tadi. Ha di sini dengan kembalinya ke mazra'ah ya. Ahya al-mazra'ah. Ahyallahu al-mazra'ata bin nabatil akhdar. Tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ya. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sungguhnya yang mampu untuk menghidupkan, zat yang mampu untuk menghidupkan tanah yang mati itu adalah zat yang mampu juga untuk menghidupkan yang mati. Al-mauta jamak dari mayit ya. Jamak dari mayitun. Jamak dari mayitun itu ada banyak, ada mayituna, ada amwat, ada mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu mampu atas segala sesuatu. Ini surat Fussilat ayat 39. Baik. Masuk ke kalimat jadidah al-mazra'atu, tadi artinya sawah, nasyitun rajin, harasa yahrusu artinya bisa mencangkul seperti ini namanya harasa ya. Yang penting tidak termasuk perbuatan bercocok tanam, harasa namanya. Ya. Razaqa yarzuqu memberi rezeki. Qawiyun kuat, al-qarib artinya musim gugur, ar-rabi musim semi, ahya yuhyiti menghidupkan. Baik, masuk ke temanya. Apa yang kita bahas di sini? Kita bahas al-mubtada'u al-musanna. Mubtada yang berbentuk musanna. Pada pelajaran sebelumnya kita bahas mubtada bentuknya mufrad, yang tunggal. Ya, sekarang kita lihat mubtada yang bentuknya musanna. Sekarang musannanya di sini dari segi maknanya. Ya. Jadi kita lihat sekarang ini dari segi maknanya. Baik. Al-jumlatu al-ismiyatu al-fallahani nasyitani. Dua petani itu rajin. Al-fallahani bentuknya musanna dan dia muzakkar. Musanna muzakkar. Jadi mubtada bentuknya musanna muzakkar. Tanda marfu'nya adalah al-alif. Ya. Nah, jadi kita hukumi tanda marfu'nya di sini adalah al-alif ini. Ya, al-fallahani, karena nggak mungkin bisa masuk doma di sini al-fallahuna, nggak boleh. Al-fallahanu itu nggak boleh. Jadi digantilah doma itu dengan alif karena dia musanna. Berarti kesimpulannya musanna kalau dia marfu maka dia marfunya dengan alif. Itu juga khabarnya bentuknya musanna sama juga marfu dengan alif. Berarti harus ada kesesuaian antara mubtada dan khabar, kesesuaian dari segi jumlah dan dari segi muzakkar dan muannasnya. Kalau mubtadanya musanna maka khabarnya juga harus musanna. Ya. Contoh yang kedua juga sama, as-saurani qawiyani, musanna muzakkar, marfu dengan alif, Kemudian al-fallahatani, ini musanna muannas. Perhatikan istilah musanna dan muannas, seringkali antum tertukar antara dua kata ini. Musanna itu beda dengan muannas, ya, jelas bedanya, tapi sering sekali kita tertukar di situ. Musanna itu dua, double, muannas itu perempuan. Jadi jangan disamakan. Baik. Al-fallahatani itu musanna muannas, marfu dengan alif. Ya, sama dengan marfu dengan alif bagaimana musanna di atas tadi. Baik. Kita masuk ke al-qaidah. Ya'ti al-mubtada'u an musanna. Mubtada terkadang datang dalam bentuk musanna, ahyanan artinya kadang-kadang. Fa ya'ti khabaruhu musannan, maka khabarnya juga datang bentuk musanna. Ya. Kalau mubtada'nya musanna maka dia juga ikut musanna. Al-fallahani nasyitani. Dan yang kedua, yakunul khabaru musannan mudzakkaran idza kana mubtada'u musannan mudzakkaran. Al-khabar itu berbentuk musanna mudzakkar jika mubtada'nya juga berbentuk yang sama. Mubtada'nya bentuk musanna mudzakkar. Itu juga kebalikannya. Yakunul khabaru musannan muannasan. Khabarnya berbentuk musanna muannas kalau mubtada'nya juga berbentuk musanna muannas. Ya, di sini musanna muannas, maka di sini juga musanna muannas. Baik. Kemudian yang ketiga, alamatu raf'il mubtada al-musanna wal khabar al-musanna al-alif. Nah, ini harus dihafalkan ini. Alamatu ar-rafa, tanda rafa'nya mubtada musanna atau khabar musanna itu adalah sama-sama al-alif. Contoh i'rabnya, ya, kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya i'rab itu harus minimal mengandung 3 poin. Yang pertama namanya, mubtada namanya. Kemudian hukum i'rabnya, marfu hukum i'rabnya. Kemudian tanda i'rabnya bil alif. Ya, minimal mengandung 3 ini. Kemudian penambahan di annahu musanna, ini alasan. Alasan kenapa kita pakai alif.
Ya. Kenapa pakai alif? Karena kalau marfu itu kan selalu pakai doma. Nah, itu harokat aslinya doma gitu. Maka ketika kita pindah ke selain harokat asli atau tanda-tanda far'i itu tanda-tanda harokat cabang, maka dia harus kita jelaskan kenapa nggak pakai doma. Li'annahu musanna, itu alasannya. Berarti di sini ada 4. Maka sedikit demi sedikit akan makin kompleks i'rab kita. Kalau kemarin hanya 3 unsur, sekarang menjadi 4. Itu seterusnya nanti. Dan nasyiatani sebagai khabar. Ini poin pertama yang dibahas. Marfu sebagai hukum i'rabnya, bil alif tanda i'rabnya, kemudian li'annahu musanna penambahan di sini sebagai alasannya. Itu juga contoh di bawahnya. Mubtada 1, marfu 2, bil alif 3, li'annahu musanna. Khabar mubtada ini dihitung 1 ya, karena mudah-mudah penilai. Marfu bil alif dan musanna. Jangan antum katakan nanti mubtadaun marfuun. Apa namanya? Khabarun marfuun. Kurang lengkap. Antum katakan khabarul mubtada'i marfuun. Karena kalau antum katakan khabar bisa khabar inna, bisa khabar kana nanti. Antum katakan khabar mubtada di sini. Itu ya. Baik. Latihan yang pertama, akmil bi mubtada'in munasib. Isi dengan mubtada yang sesuai. Di sini bentuknya musanna, maka di sini isi dengan musanna berarti. Nah, berarti musanna semua nih. Perhatikan tapi ada musanna mudzakkar, ada musanna muannas, mahirotani. Musanna muannas, maka di sini juga musanna muannas. Ini dikerjakan nanti latihan yang pertama. Nah, kalau yang kedua sama. Nah, bedanya dia khabar. Kita isi al-kitabani apa? Ini mufrad musanna mudzakkar, maka khabarnya juga musanna mudzakkar. Nah, kalau ini fa'irotani muannas, musanna muannas, maka di sini juga harus musanna muannas. Begitu seterusnya. Ikhtira'ani, al-ikhtira' artinya penemuan ya. Penemuan itu bermanfaat. Nah, tulis di sini. Dan yang ketiga, sannil mubtada'a. Sanni artinya musannakan. Jadikan musanna. Jadikan musanna mubtada. Mubtada berikut ini. Wa ghayyir ma yahtaj ila taghyir, dan rubah apa yang butuh untuk dirubah sebagaimana dicontoh. As-sunduku shagirun, ini mufrad. Mubtadanya mufrad, maka rubah menjadi musanna. As-sundukani shagirani, tambahkan alif dan nun. Al-mazra'atu, tambahkan alif dan nun. Jadi apa? Kabiratun juga berarti mengikuti. Di awal ditambah alif dan nun, maka dia juga ikut. Jadi dikerjakan nanti. Jadikan itu musanna. Dan latihan yang keempat, akmil fil qa'imah bi khabarin munasib minal qa'imah. Tiba, lengkapi ya, mana yang sesuai dari dua ini. Al-muslimani apa? Itu pasangannya ya. Dicocokkan nanti. Ini mubtadanya, ini khabarnya. Sebelah kanan mubtada, sebelah kiri khabar. Dan latihan yang kelima, hawil al-musanna kita tahu khatun ila mufrad. Ya, musanna ini kita rubah menjadi mufrad sekarang. Musanna dirubah menjadi mufrad. Ya, maktabatan ini kan musanna, dirubah menjadi mufrad. Ya, jadinya al-maktabatu. Itu selanjutnya. Ini juga begitu, al-muhandisani mukhlisani, ini musanna kita rubah menjadi mufrad, seterusnya. Baik. Latihan yang keenam, hati khamsa jumalin kama fin namuzaj. Buat 5 kalimat sebagaimana contoh. An-nahrani tawilani. Ini enggak perlu ya. Insyaallah antum bisa nih. Yang hati khamsa jumalin kama fin namuzaj. Ad-darajatani sari'atani. Ini juga enggak perlu. Nah. Baik. Kemudian yang sabian, yang terakhir pasti ada i'rabnya ya. Antum latihan i'rab tanpa melihat ke kitab. Tanpa melihat ke kitab, dikerjakan i'rabnya, latihan nulis ya. Kemudian setelah selesai ditulis baru di cross check ke kitabnya, benar apa enggak nulisnya. Marfuun, dia nulisnya. Bil alif, bagaimana nulis bil alif? Cek kembali ke kitabnya. Setelah dijawab. Ya, jangan contek plus dari kitab. Buat apa kalau kayak gitu? Nggak ada faedahnya. Ya, jadi di i'rab nanti tanpa melihat ke kitab. Baca dulu di kitabnya, kemudian tutup kitabnya, tulis jawabannya. Selesai nulis jawaban, cek lagi ke kitabnya. Udah benar, sudah sama apa enggak tulisannya. Type. Karena yang sering kita dapati antum kalau disuruh i'rab, tulisan i'rabnya suka aneh-aneh ya. Bid dhammah pakai h, padahal di situ amar buto ya. Marfuun ya. Marfuun ditulis nggak ada wawunya ya, padahal ada wawu di situ. Ada nulis khobar pakai alif, yang benar nulisnya biar benar juga orang membaca i'rab antum nantinya.
Baik, itu pelajaran ke-9. Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.